Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak dan Ibu penasaran pada pengen privat ya? Iya. Besok pagi mau gak privat? Mau. Kan katanya ini Pak, Ya. paksain semua. Tadi malam habis acara dari sini jam 2 tuh selesai, saya privat di McDonald sampai setengah 7 di McDonald. Tapi kan terkabul semua tuh, alhamdulillah. Yang jadi anggota DPR RI itu yang mbaknya duduk di situ kan? Siapa? Siska. Cair tuh, alhamdulillah. Yang dari Bengkulu cair, yang dari Bandung 2. Nah, besok kita coba privat jam 9 atau jam 10 ya. Ya, di sini aja, di situ. Ya, di kantin. Sambil duduk nanti alat kelamin dikasih kopi. Itu biar nggak ngantuk. Galak humor. Jadi Bapak dan Ibu, setelah saya pelajarin tadi malam yang privat yang dari Jogja, rombongan dari Jogja, Mas Ferry. Ya, ada 35 orang plus dari sini juga hampir 57 orang. Nah, nggak taunya saya pelajarin itu kenapa dia hajatnya melemot, karena di otaknya itu isinya cicilan. Jangan kewajiban, hutang, jatuh tempo. Jangan. Kan di Al-Quran ayatnya nggak ada gitu. Al-Quran ayatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah, murkanya tuh jatuh tempo, hutang belum lunas, tagihan macet, anak nakal, anak yang belum kerja, punya anak gadis belum kawin, itu murka. Jangan dipikirin, nanti rahmatnya nggak mau keluar. Yang dia yang dipikirin, yang diinget-inget, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Apa tuh rahmat? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Yang bapak-bapak alat kelaminnya masih panjang. Itu aja dulu, walaupun nggak ngaceng ya, yang penting panjang kan. Masalah ngaceng mah tinggal nanti pakai apa namanya, setruman, disetrum. Pak dicentong. Ibu kok ketawa? Di rumah masih ada? Ada mainannya? Nggak ada? Oh, ntar saya bawain punya bandot mau. Mau saya Pak, besok pagi harus udah terkabul. Amin. Gimana tuh caranya tuh biar besok pagi terkabul? Yaitu tadi ayatnya Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Maunya Allah yang dipikirin yang depan. Kalau kaca mobil, kaca depannya gede, kaca yang lihat ke belakang kecil. Tapi kan bapak-bapak enggak, yang ada di otaknya kan jatuh tempo. Hah? Ketakutan. Janganlah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Apa tuh rahmat? Syukurnya dulu, umur panjang, masih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, makan durian nggak dilarang. Ya kan? Nah, mau saya itu dulu yang dipikirin itu aja. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Ini aja. Nah, yang ini jatuh tempo, jual rumah belum laku-laku, anak belum nikah, belum kerja. Coba ini jangan dipikirin. Ini udah pasti terkabul. Asal syaratnya yang ini dulu disyukurin. Bisa gak mindsetnya dirubah dulu? Karena kalau bisa itu terkabul hitungannya cuma menit, itu lama kali, detik. Ini kan sampai berhari-hari.
dari mukanya cantik sampai keriput. Ya Allah, janganlah. Iya, waktu angkat kredit ibu langsing, kira nyicil bom-bomkar. Jangan dong. Dulu waktu angkat kredit kan langsing. Iya, betul. Kenapa sekarang waktu nyicil bom-bomkar? Janganlah. Bisa gak mulai hari ini otak kita isinya cuman syukur, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Artinya apa? Tadi tamu saya ngebel, Ji, ada gak pasien lu bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau gantiin suami gue yang udah koma di ICU? Nah, berapa utangnya paling gede kalau saya boleh tahu? Bapak paling gede utangnya berapa? Enggak? Enggak ada yang punya utang? Iya, berapa paling gede? 100 juta ada, 100 juta? Enggak ada. 1 M? 100 miliar? Mana? Dari tampang lu nggak pantas, bos. Lu tuh pantasnya KTA aja 10 juta. Nah, mau saya, Bu, tamu kita yang rumahnya di Menteng, dia berani ngasih ibu 100 miliar dengan syarat ibu gantiin istrinya yang koma di ICU di Cipto yang udah 99 hari. Coba ibu gantiin dia koma, ibu langsung dikasih 100 miliar. Nggak mau. Mau dah, lo pantas bener kayaknya. Soalnya tempat tidurnya agak lebar. Kena sasaran terus aku di depan. Maunya saya, Pak, coba Bapak inget-inget ilmunya Pamungkas RDAE yang ada di Al-Quran. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Murka apa sih, Pak Haji? Kontrakan belum laku-laku, belum punya rumah, anak belum kerja, egois, apalah bahasanya. Itu jangan dipikirin dulu. Yang dipikirin umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Kalau yang negatif jangan dipikirin. Kalau negatifnya nanti yang ada dipikirin, nanti lemot. Saya nggak mau. Makanya besok harus hajatnya terkabul. Ya, jadi nanti buat bapak dan ibu yang masih lemot, tapi yang besok nggak ada kegiatan, kalau kerja ya nggak apa-apa, kerja dulu. Saya tungguin privat sampai malam nggak apa-apa, santai. Kita mulai dari jam 9 pagi aja, pelan-pelan satu-satu kita mapping, ya. Dan syaratnya besok boleh privat, celana dalam harus dicopot. Maksudnya biar diterangin ini nggak blow on. Anyep. Ya maksudnya kan udah jam 12, ngapain juga serius ya. Yang penting kan terkabul kan. Ya, kadang kan orang ngajar ini jaim. Ngapain, yang penting terkabul. Saya ngajarin tadi 57 orang di McDonald terkabul tuh semua, maksudnya. Amin ya Allah. Ya ada sih 2-3 orang, tapi emang karena saya periksa alat kelamin ini ditutup pakai tensoplas. Ya maksudnya saya nerangin kemana, dianya kemana. Janganlah, copot tensoplasnya, pro. Bisa? Bisa. Ya, jadi nanti kalau yang memang hari ini belum puas, nah kita besok privat di situ tuh, ruangan di situ tuh. Jam 9, ya yang duluan datang aja, nggak usah absen. Yang datang duluan masuk. Pak Haji kan saya kerja, ya udah kerja dulu aja, saya tungguin sampai malam. Sip. Kurang setia apa kali? Iya, Pak. Makanya maksain datang ke sini, Pak. Tapi jangan ngerjain saya ya, maksudnya foto saya jangan ditaruh di alat kelamin ya. Lanjut. Janganlah, kasihan saya, maksud gurunya dikerjain. Itu mah murid kurang ajar. Pak Haji, kenapa sih kok Pak Haji dikerjain masih bisa? Ini namanya ilmu kearifan lokal. Mau dia
apapun jabatannya pasti kena. Tapi kalau ilmu kebal diginiin pakai peso nggak kena, nggak luka, bohong. Kok bohong Ji? Pasti dia punya hodam atau jin atau apa yang manjur, yang kuat tuh cuman Allah, yang sakti. Masa dia sakti? Kalau dia sakti mesti mobilnya Alphard kayak gue ya. Jadi ketok-ketok mobilnya Avanza. Yo, mobil 1000 umat. Gue maunya yang sakti mobilnya harus Alphard tuh kayak gitu, 2 angka. Tapi kebanyakan orang sakti mobilnya Xenia, Avanza. Ya coba lihat Bapak dan Ibu. Ada kan orang indigo, dia bisa tahu, Pak, besok jangan keluar rumah ya Pak, besok ada ini. Itu orang indigo. Coba lihat, apakah dia kemana-mana naik Alphard? Naik apa? Grab car. Saya maunya Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY, ilmu yang ada di Al-Quran. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah, jangan murkanya. Yang negatif jangan. Nah, kedua, jangan sedih. Kalau memang hari ini bisa nanya, alhamdulillah. Kalau enggak, kan besok kita lanjut ya, jam 9 pagi. Makan dulu, sarapan dulu ya. Kalau ibu sama bapak memang di sini berdua, suaminya disuapin dulu, dimandiin dulu, alat kelaminnya diplecetin. Yalah, biar nanti kalau diteranginnya enggak ndable. Laki-laki tuh kalau alat kelaminnya kotor suka ndable. Yalah Umar. Yuk, yang mau nanya siapa? Yuk, dipandu. Yang mau nanya? Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Boleh. Pak Haji Dwi. Jadi Bu, biar kelihatan alat kelaminnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Dwi Susanto. Saya. Saya dari Semarang, jauh Pak. Ya. Jauh mana sama Papua? Oh iya, iya betul. Gak jauh lah ya. Ya insya Allah. Nama saya Ibu Wulan. Saya datang bersama suami saya. Sama suaminya. Iya betul. Naik apa ke sini Wulan? Naik kereta. Ya. Kok suaminya nggak dititipin di kargo? Kan saya cinta sama dia. Cinta. Iya dong. Cinta banget. Kapan terakhir megang alat kelamin suami? Terakhir kapan? Tadi malam. Hah? Tadi malam. Tadi malam. Bener. Di mana megangnya? Megangnya di mana? Di bawah rel kereta api. Ya enggak lah. Ya di rumah atuh. Di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Iya. Jadi tadi malam masih di rumah. Iya. Oh, naik kereta tadi pagi. Ya habis sholat subuh berangkat. Habis sholat subuh. Iya. Bapak kapan terakhir megang teteknya istri? Nenen. Kapan megang terakhir? Tadi malam juga. Emang lu kamu rugi? Hampir tiap malam. Hah? Hampir tiap malam. Tiap malam? Iya dong. Beneran? Iya. Coba gue periksa tangan lo tetanus gak? Kan kata Pak Haji begitu. Saya kan udah Iya, ngikutin terus. jadi istri yang tiap hari sehari 5 kali minimal ngeremes alat kelamin suami, saldo rekening istri nggak pernah di bawah 1 miliar. Amin. Amin. Suami yang tiap hari megang nenen istrinya 99 kali remes, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Resikonya tangannya keseleo doang. Iya. Yes, pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebelumnya saya mau memberikan sedikit testimoni ya, Ya. Pak Haji. Jadi selama beberapa bulan saya ketemu dengan YouTube-nya Pak Haji. Ketemu YouTube Bapak. YouTube saya. Iya betul, saya tahunya dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Di Semarang nontonnya. Betul. Wow, YouTube sampai Semarang ya? Iya. Malum dah SD Impres. Terus? Terus dari awal saya sudah merasa aneh tapi bisa dipercaya. Aneh tapi bisa dipercaya. Ya. Anehnya di mana? Yang bisa dipercaya yang mana? Anehnya itu
kearifan lokalnya itu loh. Kearifan lokal. Iya. Contohnya Ya camah-camah. camah-camah. Iya. Apa yang dicamah? Ya itu apa? Ya apa itu yang seperti dicamah? Pak Haji bilang lah itu. Hah? Ya seperti yang Pak Haji bilang. Saya Ya. bilang apa ya? Saya Ya lupa. bilangnya camah-camah yang enak gitu. Ya apa kan saya ngomongnya apa waktu itu? Camah memek yang enak. Ya emang begitu. Coba ulang yang paling keras. Apa yang dicamah? Yang paling keras. Paling keras. Yang dicamak memeknya itu. Bos, kalau istri begini cocoknya ditaruh di museum. Bos. Ya. Terus saya perhatikan terus karena saat itu saya juga ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Ya. Lalu saya coba bismillah. Tapi saya tuh udah merasa klik. Kayaknya kok oke banget, pasti berhasil. Ternyata betul. Kayaknya oke banget. Iya. Ya karena punya ibu pulen. Bos, bini lu pulen tau. Oh iya, dia ngakuin kok, Pak. Bener. Bos, gue saran. Mau gak alat kelamin istri lo diasuransiin? Ada asuransi huru hara. Lanjut. Terus saya laksanakan, saya kerjakan. Ternyata alhamdulillah terwujud. Waktu itu saya kan mau jual rumah Pak Haji. 4 tahun itu yang lihat ya, yang datang cuma lihat-lihat aja. Tapi nggak balik lagi, nggak ada penyelesaian. Terus saya coba dengan cara seperti yang sudah diajarkan Pak Haji. Alhamdulillah 2 bulan udah beres. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa, luar biasa. Cuman sayangnya waktu itu mungkin saya kurang teliti ya. Gimana caranya punya utang tanpa harus jual aset. Saya kok kayak kelewatan gitu loh Pak. Tapi nggak apa-apa, iya Nggak betul. apa-apa. Nanti Ibu ijab, nanti kebeli lagi, gampang. Amin, Allahumma Nanti amin. pasti kebeli. Ya Allah. Tinggal Ibu ngeremes alat kelaminnya suami, volumenya ditambah. Lemah. Hah? Pelan-pelan. Ya. Kamu ngeremesnya terlalu kencang. Ya saya kan gemes Pak. Oh gemes? Iya. Ya Allah, dia gemes bos. Makanya alat kelamin kamu pakai trompet. Saya kan bucin sama dia. Apa? Saya bucin sama suami saya. Bucin? Iya. Bucin itu singkatan dari apa? Ya, budak cinta. Budak cinta. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah. Padahal kan ini suami kadaluarsa. Ya, saya juga istri kadaluarsa. Oh, iya. Jadi Bukan sama-sama. suami expired. Ya, saya juga istri expired. Iya. Jadi sama-sama. Oh, bukan suami stok lama. Saya juga istri stok lama. Emang lo cocok berdua. Coba deh ML di depan sini. Ada lagi Ibu pertanyaan apa? Sebetulnya banyak sih yang sudah saya kerjakan dan berhasil tuh banyak. Nggak cuma satu aja Pak Haji. Praktekin ilmu RDI kearifan lokal ya. Iya betul. Anak saya waktu itu panas badannya padahal besok dia harus kerja. Terus Ibu praktekin apa? Saya kasih CD saya yang bekas pakai. CD bekas pakai. Iya. Saya taruh di atas kepalanya. Ya, buat ngompres. Enggak, saya kayak saya kasih kayak topi aja gitu. Oh, pakai topi. Iya, seperti Ya, itu. ya. Kupluk. Iya, betul. Besok paginya alhamdulillah kerja dia, udah nggak Bu, panas. Tolong pinjam punya Ibu buat bapak-bapak. Lo yang tengah lagi pusing mau ditagih debt collector tuh. Ada lagi? Ya, mungkin sementara itu dulu Boleh. aja. Ya. Tepuk tangan dong, Semarang. Wow. Yo, yang lain nanya. Pertanyaan Nun Sewu Pak. Ya. Ini permasalahan yang agak berat buat saya.
Ibu tiri saya itu belum membagikan warisan ke anak-anak. Gampang Bu, kempit aja nama ibu tirinya, taruh di alat kelamin ibu, tulis mati, selesai. Ya walaupun dia nggak pinter sama saya, tapi nggak segitunya kali Pak. Ya udah, tulis hajat ibu, kempit di alat kelamin ibu, nanti terkabul. Ada lagi? Baik, sudah Pak. Yuk, tepuk tangan dong, semarang. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, mungkin pada hari ini baru pertama saya datang ke sini. Tadi pagi jam 9 saya datang. 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya, pertanyaannya Jam 9 apa? pagi. Kenapa Pak Haji? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini saya sudah 3 tahun muka saya miring Pak Haji. Mukanya kenapa? Agak Mencong. miring. Mencong ya. Kata dokter sakit apa? Kalau kata dokter kena bel pasi. Hah? Bel pasi. Apa tuh bahasa Indonesianya? Apa ya? Stroke apa Pak Haji? Stroke, Iya. gampang. Ini kan mencong kanan. Mencong. Nanti ditabok pakai pet. Biar sama. Siap. Enggak lah, gampang. Gosok pakai celana dalam Pak tiap hari. Bapak gosok pakai celana dalam tiap hari. Tapi sebelum digosok, ini celana dalamnya ditotol-totol dulu di lubangnya alat kelamin Bapak 9 kali, baru Bapak gosok selama 99 kali. Sehari 3 kali. Umur Bapak berapa? 55. Enggak sampai 55 hari langsung sama lagi. Alhamdulillah. Amin. Itu di bawah tadi ada orang sakit apa, saya bilang udah celana dalam bapaknya taruh di leher, celana dalam ibunya taruh di kepala. Ini ilmu RDAI tahun 2000 udah terbukti Pak. Kalau Bapak lihat ada Ibu Ali, Mama Ali yang bagian penerimaan sedekah, itu pasien saya pertama kali dulu. Anaknya sakit hidrosipalus, lahir hidrosipalus. Dari 8 orang sakit hidrosipalus di Bogor, yang 7 dioperasi. Anaknya dia mau dioperasi, bilang jangan, udah sembuh gampang, sedekah ekstrim aja. Kan saya anak yatim, ya tetap harus sedekah. Apa kesukaan itu anak? Akuarium. Bawa sini akuariumnya. Nangis. Mau nangis apa mau sembuh? Sembuh. Ya udah ambil akuariumnya, saya rampok. Ambil. Sekarang sembuh tuh. Hidrosipalus, palanya gede. Kita nih Pak, salah investasi udah pernah. Tagihan macet udah pernah. Duit dipinjem saudara nggak dibalikin udah pernah. Tapi sedekah ekstrim kita ngeri Pak. Waduh, ngeri-ngeri, sedap nih. Janganlah. Kalau memang Bapak dan Ibu hajatnya ekstrim, coba maksain sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim apa sih Pak Haji? Kalau malam ini sedekah ekstrim, sedekah seisi kantong. Pernah gak Bapak dan Ibu seumur hidup sekantong, satu kantong disedekain? Atau sedekah seisi dompet? Seisi dompet sedekain. Ada gue Ji 16.000, ya udah sedekain semua 16.000. Gue ada Ji 15.000, sedekain semua. Nanti hajatnya ekstrim, tukerannya nanti ijab di bawah. Amin. Ya, kalau memang hajatnya ekstrim. Tapi kalau hajatnya nggak ekstrim, sedekahnya seikhlasnya aja, kan nggak ekstrim. Ya. Kedua, Bapak kalau pengen sembuh, Ya. bisa gak Bapak sehari Siap. senyumnya 999? Senyumnya Insyaallah. mana tuh senyumnya? Nah, lagi. Nah, lagi. Nah, bisa gak senyumnya mencong ke sono? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Begini. Nah, begitu. Coba lakuin. Umur Bapak 50? 5. Enggak sampai 50 hari. Barang baru dua hari aja sembuh. Kadang baru 20 hari sembuh. Amin. Bisa? Insyaallah. Ya, gosok ya. Siap. Pak Haji, aku mau buktiin sama Pak Haji biar ada perubahan. Bisa gak di ruangan gue gosok pakai celana dalam? Bapak tinggal copot aja celana dalamnya. Siap. Gosok di sini sambil duduk sebentar kok, setengah jam. Paling nanti seruangan masuk UGD. Ya, pertanyaan yang lain Ibu. Yang kedua Pak Haji, Ya, pertanyaannya gimana caranya supaya tanah saya cepat laku? Itu aja. Bapak mau duluan tanahnya laku apa mau duluan sembuh? Iya, modulan sembuh Pak Ya Haji. nggak bisa dong, kan mesti pilih salah satu. Siap.
sembuh dulu aja. Oh iya. Ya. Terus waktu gosok Pak Haji, amalannya atau bacanya atau Kan gimana? saya bukan kiai, Bapak jadi bacaannya Iya. kambuh. Boleh, Iya. sembuh, Iya. sembuh, boleh. Iya. Nggak ada bacaannya, nggak ada. Ya, terima Oke. kasih Pak Haji. Yuk. Tepuk tangan dong, luar biasa. Pertanyaannya apa lagi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu, kebetulan saya dari Bandung. Pak Haji, alhamdulillah, terima kasih tim dari RDAY sudah menyambut dengan sedemikian rupa. Pertanyaan saya yang pertama adalah gimana caranya sih Pak Haji saya bisa menyatukan hati, pikiran dan juga kelakuan saya supaya bisa menyatu gitu ya. Karena kenapa terlihat dari pada saat saya beribadah nih ya Pak Haji, tapi nggak fokus itu seperti apa. Yang pertama itu, terus yang kedua itu pertanyaan saya itu pastinya ini sesuai dengan pendapatannya, setiap yang saya dapat itu kenapa sih nggak maksimal gitu loh Pak Haji. Saya pengennya kalau misalnya amalan ataupun kegiatan yang memang saya keseharian saya itu sudah baik sebetulnya, yang terlihat yang sesuai dengan saya jalankan. Saya pengennya ya nggak menutup kemungkinan kita di sini pengennya punya uang lebih banyak dari yang seperti biasanya saya dapat, seperti itu Pak. Gini Bang, nggak usah banyak nanya. Lu udah bikin tajub Allah belum? Belum, ya nggak bisa. Lu bikin tajub Allah dulu, Ya. bikin Allah bergetar. Nanti kita dibikin bergetar sama Allah. Sekarang kita nggak belum bikin tajub Allah. Nah, lu Ya. bikin tajub Allah dulu. Apa Siap. yang bikin tajub Allah? Mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim? Ibadah ekstrim dia Pak Haji, saya nggak punya duit, ya udah kerjain. Ya. Nah, baru hajat lu dijawab sama Allah. Sekarang Allah nggak mau jawab, Allah jawab nggak mau. Apa? Dia belum bikin tajuk gue. Ya. Bikin tajuk aja. Siap. Ada lagi? Kebetulan saya di sini juga pengennya sih lebih memfokuskan diri. Kenapa saya datang ke sini juga lebih memfokuskan diri? Mungkin kalau misalnya di rumah mungkin banyak banyak gangguan lah intinya. Mudah-mudahan di sini dengan mudah-mudahan Nggak ada gangguan, lu cuman belum bikin tajuk Allah aja. Bapak kalau bikin tajuk Allah, Allah jagain kita. ya. Bebas mau bikin tajuk Allahnya gimana. Bangun, boleh. Sholat tepat waktu, boleh. Badiah qobliyah dikerjain, boleh. Sebelum azan yang perempuan duduk di sajadah pakai mukena, boleh. Yang laki sebelum azan duduk di masjid, boleh. Apa aja yang dulu belum pernah kita lakukan. Betul. Kan Bapak dan Ibu sebelum ketemu RDAY kan belum pernah mandi jam 00 kan. Nah, coba buktiin dulu mandi jam 00 gitu. Oke? Ya. Praktekin dulu ya. Iya siap Pak Haji, makasih. Yuk, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sujana dari Bekasi. Apa nak? Saya punya keinginan, Pak Haji. Punya keinginan banyak masalah sama banyak keinginan. Jadi pengen punya tabungan 10 miliar, Pak Haji. Lagi perempuan. Pertanyaan apa Pak? Pengen punya tabungan 10 miliar. Disesuaikan dulu sama muka lo. Muka lo. Lo tuh kayak cocoknya 100.000. Janganlah punya tabungan 10M bahkan 100, jangan. Jalanin dulu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo kan enggak mikir, komen, ngeluh. Jangan. Lo jangan ngeluh. Kan lo memang diciptain sama Allah dari sononya udah jelek. Hidungnya pesek, rambutnya lurus, jidatnya somplak. Nah, terima dulu itu. Lo kan kadang suka ngomong, kenapa ya gue kok kurang, kenapa ya kalau gue nggak boleh, kenapa nggak boleh. Jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin dulu, dan jangan ngeluh. Siap. Gitu. Lo lihat orang kaya di Indonesia, orang terkaya di Indonesia, ada gak yang bentuk badannya kayak lo? Nggak ada. Minimal lo yoga dulu, yoga. Siap. Yoga.
Yoganya tuh bukan yoga olahraga, maksudnya yoganya tuh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Coba kalau boleh gue tanya ya, sebelum lo ketemu RDAY, terakhir baca Quran kapan? 1000 tahun yang lalu apa 2000 tahun yang lalu? Terus kalau gue boleh tanya sebelum ketemu RDAY, lo naruh Al-Quran tahu gak tempatnya di mana? Di lemari, Pak Haji. Lu tuh lebih tahu tempat kunci motor daripada Al-Quran, tahu? Nah sekarang jangan. Siap. Bantu gua, nanti gua akan bantu lo. Siap. Bikin takjub Allah. Apa yang bisa lo bikin takjub Allah? Kalau gue boleh nih ngomong berdua, anggap aja nih yang lain itu mbek. Apa yang bisa lo bikin takjub Allah? Coba apa? Harus lebih semangat dalam ibadah, Pak Haji. Lebih semangat lagi ibadah. Lo punya istri gak? Punya. Nah sebelum ketemu RDAY, ilmu RDAY, lo ML sehari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali ML mah istri? Sumpah ya. Sebelum ketemu RDAY, Iya, lo iya. ML-nya seminggu sekali apa tiap hari apa sebulan sekali apa setahun sekali? Tiap hari, Pak Haji. Tiap hari. Wow. Sebelum ketemu RDAY. Iya. Sebelum kenal RDAY ML tiap hari. Iya. Tiap hari. Tiap hari. Nah, bisa gak setelah ketemu RDAY ML-nya sehari 3 kali? Nggak bisa. Ya kan lo pengen punya tabungan 10 miliar. Bisa lebih. Bisa gak? Iya. Bisa. Bisa. Kapan mau mulai? Pulang dari sini ya. Iya, insya Allah. Nah lo kalau ML lo yang minta duluan apa istri minta duluan? Saya duluan. Lo duluan? Iya. Gimana cara mintanya ke istri kalau gue boleh tahu? Megang-megang dulu, Pak Haji. Apa yang dipegang? Hah? Bagian apa yang dipegang dulu? Hidung? Biar gak napas? Bukan. Apa? Gak lah, gini. Lo praktekin ilmu RDAY sehari 3 kali ML. Lakukan selama 99 kali Asmaul Husna. Nanti setelah lo udah 99 hari, lo testimoni di sini. Gitu. Tapi lo jangan jalan, digendong. Lemes ya dulu. Enggak lah. Bisa gak sehari 3 kali? Enggak, Pak Haji. Hah? Sibuk? Enggak bisa. Enggak. Bisa. Jadi sehari berapa kali? 1 kali aja. Oke. Dikasih enak nggak mau. Enggak. Terlalu sibuk, capek. Dadah. Kalau lo mau sehari sekali, tapi yang bagus sehari 3 kali karena Haji Marco sehari 3 kali, betul? Iya. Tuh. Coba lo ikutin Haji Marco. Iya. Waktu sebelum datang ke RDAY kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah 7 bulan praktekin ilmu RDAY sehari 3 kali ML, sekarang kontrakannya berapa? 21. Amin. Tepuk tangan dong. Bos, lo tepuk tangan jangan pakai tangan, lo pakai alat kelamin. Enggak lah, gini. Kalau lo pengen 10 miliar, lo pilih mau ML sehari 3 kali atau mau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 10 juz. Milih yang mana? Bebas. Milih yang bangun pagi, mandi jam 00. Mandi jam 00. Iya. Baca Quran harus 12 juz. 12 juz. Insyaallah. Bisa. 12 mah kebanyakan, Pak Haji, 12. Lo Satu juz. memilih ML sehari 3 kali apa baca Quran 12 juz? Baca Qurannya 1 juz aja, Pak Haji. Apa? Baca Qurannya 1 juz aja. Ya ada, nggak apa-apa. Iya. Ya, praktekin ya. Siap. Oke. Yuk, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Nama saya Tias dari Citara, Pak Haji. Pertanyaan apa, Yas? Jadi suami saya kan hilang motor. Hilang motor. Baru Tapi alat kelamin ini nggak hilang kan? Enggak, Pak Haji. Alat kelamin hilang nggak? Enggak ada. Kok tahu? Jadi motor baru angsuran 2 bulan. Hilang Pak Haji sama uang 10 juta di dalam jok motor itu. Ya. Uangnya dapat ngutang, motornya dapat ngutang, Pak Haji. Jadi motor hilang masih tetap kudu ngangsur Pak Haji sampai 9 bulan. Ya. Pengennya teh nggak ada tagihan lah gitu. Ya. Mana saya dagang juga sepi di rumah. Dagang apa? Sembako Pak Haji. Oke, sekarang Saya juga pertanyaannya punya apa? angsuran Bang. Sekarang pertanyaannya apa? Ya biar motor nggak ada yang nagih. Terus terus warung saya jadi rame gitu Pak Haji. Apa? Biar warungnya jadi rame. Jualan apa? Sembako. Sembako. Iya. Kenapa mbaknya nggak meraktekin ilmu air dyer? Neman dalamnya dicawik-cawik di depan warung sembako. Udah Pak Haji, udah. Alhamdulillah ya. Udah. Memang yang dari jauh-jauh emang udah dateng gitu. Cuma kalau kesini lebih mantep gitu rasanya Pak Haji. Saya tinggalin anak aja di rumah. Hadi. Iya, 2. Yang dibawa cuma alat kelamin doang. Sama suami. Oh, suami. Yang nganter. Iya. Jadi gampang, Bu. Ibu tadi saya ajarin di awal. Iya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Bisa gak ibu jangan yang dipikirin utang 10 juta sama motor hilang, tapi yang ibu pikirin adalah bersyukur, berterima kasih. Kan tadi saya nyuruh bapak tadi mau 10 miliar penghasilannya. Ibu bisa gak? Dia nggak berani meraktekin ML sehari 3 kali. Ibu aja yang meraktekin. Mana tuh Pak Haji, kan dagang. Gimana gitunya? Sebelum dagang, lagi dagang, sama habis dagang sehari 3 kali. Nggak kuat atau ML yang suaminya. pertama di atas karung beras. ML yang kedua di kardus rokok. ML yang ketiga di panji. Kan punya anak kecil Pak Haji, susah. Gampang, anak kecilnya taruh di atas lemari biar nggak ngeliat. Lo atur gimana caranya? Bisa gak sehari 3 kali? Nggak tahu. Hah? Hah? Gak bisa? Nggak bisa Pak Haji. Bisa lah. Emang kuat. Kuat. Kan udah gue keker alat kelamin lo pulen tuh. Pulen. Yang ada suami nanti saya siapin bandot entar. Pak Haji, biar suami berhenti merokok gimana ya Pak Haji? Apa? Biar berhenti ngerokok. Suami apa ibu? Suami. Gampang. Gimana? Ibu colek alat kelamin ibu, aduk di kopi, nggak akan ngerokok lagi. Aduk, colek alat kelamin ibu, taruh di minuman selama 9 hari. Nanti dia nggak akan ngerokok, yang ada dia ngemot jari ibu. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Eka Doni Putra, Pak Haji. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, anak saya kan pernah sakit. Sakit apa? Sakit sekarang. Kata dokter sih Sakit apa? penyumbatan saluran air mata. Penyumbatan air mata. Iya, penyumbatan saluran air mata kalau kata medisnya. Oh, jadi Ya, nggak bisa biasa. nangis. Bukan nggak bisa nangis, selalu keluar air mata, Pak Haji. Oh, air mata keluar Selalu terus. keluar terus, iya. Dua-duanya. Air mata beneran apa air mata buaya? Air mata beneran, Pak Haji. Oh iya. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya pengen anak saya cepat sembuh dari penyakit itu, Pak Haji. Gampang. Pakai celana dalam bapaknya, taruh di leher. Celana dalam suami atau celana dalam bapaknya itu buat pengobatan anak, ampuhnya luar biasa. Lo pakein deh. Di lehernya, Pak Haji. Di lehernya. Oh iya. Umurnya kamu berapa? 32. Nggak sampai 32 hari sembuh. Setiap hari itu, Pak Haji. Tiap hari dipakai terus. Terus dipakai terus. Sampai lehernya kecekek.
Ya, Ibu, pertanyaan apa, Bu? Assalamualaikum, nama saya Sukarti. Ya, Saya pertanyaannya apa? itu Pak, anak saya sakit radang selaput otak. Anaknya sakit. Radang selaput otak. Oh, yang tadi di luar. Iya. Tadi udah dikasih tahu, Bu. Lehernya pakai celana dalam bapaknya, kepalanya pakai celana dalam ibunya. Terus anaknya tiap hari suruh minum susu kambing. Iya. Nah, nanti ibu dikasih centong, dicentongin. Dikerok, dicentongin. Belakangnya. Iya, dicentongin. Sembuh, Bu. Saksinya Kang Nur. Saya punya tamu. Dia lahir di Bekasi. Hamilnya prematur 6 bulan. Lahir. Pas lahir bayinya meninggal. Ditaruh di ember. Diketok embernya pakai centong. Bangun, Dek, bangun. Tamu-tamu udah banyak tuh, Dek. Bangun, Dek. Oe. Ini ilmu kearifan lokal, Bu, zaman dulu. Nanti Ibu pakai centong. Ya. 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 Nah, jadi nanti saya centong nggak bawa. Nanti besok saya cariin centong, ya. Ya. Nah, Ya, nanti makasih, centongin. Cara dalam bapaknya ikat di leher setiap hari, jangan diganti-ganti. Kalau orang nanya itu apa di leher, ini cancut tali wondo. Cancut, manjur, ya, jangan dilepas sampai sembuh. Iya, Pak. Kepalanya juga pakai celana dalam ibu yang bekas pakai, itu aja yang dipakai. Tiap Bisa. hari. Tiap hari siang Tiap malam. hari, jangan diganti. Makanya Bu, celana dalam yang sekarang tuh jangan dicopot, buat dipakai besok pagi. Nanti kan tamu-tamu yang pada privat masuk UGD. Ya udah, makasih Pak. Ya, Bapak, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya punya anak perempuan Saya punya anak perempuan. lagi dirawat di rumah sakit jiwa, Pak. Dirawat di rumah sakit jiwa. Kok Ya. Bapak nggak ikutan dirawat? Karena mungkin depresi atau apa mungkin masih keingatan almarhum istri, Pak. Oh, anak Bapak laki. Perempuan, Pak. Anak Bapak perempuan. Ya udah Masih kuliah keingatan. di UI itu, Pak. Anak Bapak perempuan yang sakit jiwa. Siap. Keingetan almarhum suaminya. Istri, Pak. Hah? Ibunya, Pak, ibunya. Ibunya. Ah. Oh, anak Bapak belum kawin. Belum, Pak. Gila. Ya enggak sih ya, Pak, karena dia Nggak habis gila jadinya. Merenung aja loh, Pak, itu. Merenung. Jadi nggak mau ini diajak omong sama orang, nggak mau diajak omong sama bapaknya. Kalau diajak ngomong sama setan mau gak? Jadi Tenang, Bos. Obatnya mau tahu? Iya, Pak. Rendam celana dalam Bapak, dimasak buat minum dia. Nanti sembuh. Umur Bapak berapa? 58. Nggak sampai 58 hari. Manjur, Bos. Celana dalam Bapak Amin, bekas amin, pakai. amin, amin. Makasih, Pak. Itu obatnya. Ya, Ini ya, sebenarnya obat zaman dulu. Iya. Kan zaman dulu belum ada rumah sakit kan? Belum ada lah zaman dulu, 100 tahun 200 tahun yang lalu. Nah, pakai itu aja Bapak rendam, nanti bikin es jeruk, bikin air minum apa, atau bikin agar-agar, atau bikin puding, atau buat masak nasi, Bapak anterin. Bapak masih bisa nengokin nggak? Ya, besok mau diambil, Pak, karena udah 2 minggu di rumah sakit. Rumah sakit jiwa atau rumah sakit biasa? Rumah sakit jiwa di Grogol, Pak. Rumah sakit jiwa di Grogol. Iya. Mendingan aplusan aja, Pak. Enggak lah, humor. Iya. Dirawat di rumah tanpa sepengetahuan dia. Celana dalam Bapak direbus, direndam. Air rendamannya dimasak buat masak nasi. Air rendamannya dimasak buat masak air, buat bikin puding, buat bikin agar-agar. Nggak sampai 50 umur Bapak nanti sembuh. Amin. Manjur. Amin. Manjur. Makasih ya, Pak. Malah kalau dia mau, Pak, celana dalam Bapak diikat di leher, tuh lebih manjur lagi kayak anak tadi. Dipakai nih, pakai ini ya sayang. Buat apa? Ya biar kamu wangi deh keringatnya. Ya udah kuliah jadi mungkin nggak mau nggak kalau untuk diikat di Ya leher. Bapak pelan-pelan nanti Ya. dikasih tahu. Ya, Ya, emang Pak. dulu kuliah di mana? Sekarang masih kuliah di UI, Pak. UI, Depok. jurusan Penerbitan, Pak. penerbitan. Iya. Oke. Ya udah, rendam dulu celana dalamnya ya. Makasih, Pak. Sembuh. Assalamualaikum. Yo, Warahmatullahi Ibu apa? Ini pengobatan apa ya?
Semua penyakit masuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya punya anak asuh, Pak. Anak asuh Kalau saya. anak asuh itu bukan anak kandung. Bukan. Ya, jadi dia itu udah umur 3 tahun, belum bisa jalan. Gampang, beli Tapi- belut dipecut, pakai belut lindung dipecut. Sudah, Pak. Terus dong. Ibu umurnya berapa? Umur 56. 56 hari paling lama. Nanti dia bisa jalan. Ada lagi? Tapi vonis dokter itu akibat dari tidak bisa jalan itu katanya apa namanya itu? Yang kalau kata orang sakit ayan itu, Pak. Epilepsi. Nah, ya epilepsi itu. Cuman hati saya nggak terima kalau dia ada penyakit itu. Kan tadi belum dipecut pakai belut selama 56 hari. Pakai Iya. kalau dalamnya ibu taruh di leher selama 56 hari nanti sembuh. Walaupun saya bukan ibu kandungnya, Pak. Ya kan lo jelek, nggak mungkin ibu kandung. Udah pakai celana dalam lo taruh di leher 56 Iya. hari. Ada lagi? Ya, yang kedua, semenjak saya bukan berarti menskreditkan ini anak, semenjak ini anak yang diasuh oleh saya, semua yang saya punya itu habis, Pak. Nanti enggak balik lagi sama temen-temennya. Amin amin ya Allah, Kerjain amin dulu ya itu, Allah. ya. Iya, Ada lagi? saya kira itu aja, Pak. Boleh. Sip. Iya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini katanya. Saya Syafi Abdullah dari Tasikmalaya. Mau Pertanyaannya bertanya apa? langsung saja. Kebetulan saya ini mendapat warisan utang, tapi utangnya besar Dapat sekali. warisan utang. Iya, utang. Oh, utang bisa diwarisin. Gini, karena itu adalah anak yang punya utangnya. Anak tersebut tidak punya apa-apa, maka tanggung jawab untuk membayarnya diserahkan kepada saya Boleh. sebagai orang tuanya. Pertanyaannya apa? Bagaimana sekarang Pertanyaannya caranya agar menjadi orang yang kaya raya dunia akhirat? Nah, itu gitu dia ya. bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Alhamdulillah itu sudah terlaksanakan, sudah Terus, kurang lebih 12 juz 28, 12 juz enggak? baru 7 sampai 7 lah. Oh, iya. Lanjut sampai 12 juz, Bos. Itu sampai pagi sudah dilaksanakan. Ya, Mohon kerjain bimbingannya dulu. gitu. Kerjain dulu ya. Ya. Ada lagi? Yang keduanya kebetulan seperti suara yang mungkin kedengaran oleh semuanya, dari saya itu agak cadel karena ini adalah mantan orang yang stroke begitu. Tadinya saya sudah tergeletak, tapi alhamdulillah sekarang bisa berdiri dan bisa ke sini bertemu dengan Bapak Haji. Boleh. Bagaimana sekarang Masih caranya? ngaceng nggak? Alat kelamin ini masih ngaceng nggak? Aceng. Itu bagaimana caranya agar tidak seperti ini sulit Gampang. cerita Cari gitu. cincin emas dikerok lidahnya. Ya. 99 kali, sehari 3 kali. Umur Bapak berapa? 63. 26 tahun. Berapa? 62 tahun. 36 tahun. 36 tahun. 63. Orang stroke kirain nggak bisa lucu. Lucu, bagus. Bagus. Besok masuk ke rumah sakit itu ya, jiwa ya. Amin. Bukan amin, amit. Galah umur. Ada lagi? Ya, sudah tadi. Ya, ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Selamat apa? malam Pak Haji. Siapa namanya? Saya dari Bali. Nyoman Ibu namanya siapa? Nyoman Sutrisnawati. Dari Bali. Iya, Pertanyaan apa, Bu? saya punya utang 50. Saya punya utang. Iya, Berapa? 50-an Pak Haji. 52 utang. 50 miliar. Punya utang 50 miliar. Iya, Jaminannya apa? tanah. Jaminannya dengan- tanah. Ya. Utangnya kemana? Tanah Tanah sama hotel, ya. Utangnya kemana? Oh, Utangnya kemana? sama bank. Hah? Sama bank. Satu bank utangnya 50 M. Macam-macam Pak Haji. Macam-macam. Iya. Begitu. Terus pertanyaannya apa? Saya ingin ngelunasin gitu Pak Haji. Boleh. Kan kalau saya terangin begini lama, Bu. Ya.
Bisa 3 jam lah, 4 jam ya. Jadi ibu privat aja, Iya. ibu japri saya ya. Iya. Nanti saya kasih waktu buat privat. Iya. Gampang lah itu. Iya. Yang ngasih Robicon saya kan utangnya 150 M. Iya, Lunas Pak Haji. tuh. Cuman privat 9 kali apa 10 kali. Iya. Nanti bertahap saya ajarin ya. Iya, makasih, Ibu Pak japri Haji. saya. Yo yang lain. Terakhir ya. Terima kasih. Terakhir, terima kasih Pak Ya. Haji. Ini yang karena akan tahajud. Pertanyaannya apa? Ya, saya Asung Waluyo dari Yogyakarta. Pertanyaan apa Jogja? Ya, sebelum pertanyaan saya, ini mohon maaf ya Pak Haji. Saya sampai mohon maaf sekali. Saya pikir ini ilmunya Pak Haji gila apa ya? Nun saya maaf loh Pak Haji. Oh iya. Kapan tuh ngomong gilanya? Kemarin sebelum berangkat. Terus berangkat. Adik saya, adik ipar saya. Ya. Ambil centong. Saya kan asam urat gak bisa jalan. Asam urat nggak bisa jalan. Ya, terus dikerokin. Dikerokin pakai centong sama adiknya. Iya, sama saya suruh dihitung dikerok 99 kali. Ya. Ya, setelah 99 kali, loh, saya kok terus ini enak asam urat saya bisa jaga sih. Saya harus berangkat dulu Pak Haji gitu. Oh iya. Alhamdulillah ini sekarang. Jadi Bapak ngobatin belum ketemu saya udah terkabul. Ya ini adik saya yang ngerokin. Oh iya. Dan Padahal belum ketemu saya. Belum, ini sama istri saya sama anak saya. Sama istri sama Iya. anak. Padahal Makanya belum ketemu. Iya, belum. Udah meratekin. Ya. Terkabul. Alhamdulillah. Wow. Tepuk tangan dong. Terus yang Ada nih ilmu gila ya. Iya, makanya Ilmu gila. nggak masuk nalar gitu. Nggak masuk Karena nalar. Saya pakai obat aja nggak sesuai langsung sembuh gitu. Pakai obat aja nggak sembuh. Iya. Ini pakai centong sembuh. Sembuh. Nah, terus yang saya pengen gila lagi tadi banyak lewat HP. Apa? Nanti lewat HP katanya suruh ada yang transfer ke rekening saya. Lah ilmunya bagaimana itu Pak Haji? Nggak apa-apa, diyakinin aja. Terus saya harus bagaimana? Supaya nanti 15 miliar bisa masuk ke rekening gitu. Ya Bapak kerok dulu kumis Bapak. Diyakinin dulu Pak. Yakinin, ya. Aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin kata Allah, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi Bapak mesti yakin dulu. Ya, oh ya. Oke? Siap. Ada lagi? Cukup, terima kasih. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencengan. Ya, nama saya Sri Suhartini dari Jogja, Pak. Pertanyaannya. Pertanyaannya, saya ini pernah memegang arisan sampai megang arisan apa-apa saya nggo nomboi gitu loh Pak. Pernah megang apa? Arisan. Arisan. Ya. Berapa? Ya miliaran Pak. Miliaran. Ya, jadi Arisan miliaran. ya rumah saya diminta apa-apa diminta saya harus suruh tanggung jawab karena yang dapat nggak bayar, yang belum dapat nuntut suruh nombokin saya. Itu pertanyaannya saya mohon, saya punya hutang tanpa menjual aset bisa lunas semua dan barang-barang yang diminta orang arisan suruh nombor itu bisa kembali semua. Ya Ibu bikin takjub Allah dulu. Kalau Ibu bisa bikin takjub Allah, Allah bikin takjub Ibu. Ya. Apa yang Ibu minta pasti kabul. Tapi kalau Ibu belum bisa bikin takjub Allah, nggak bisa. Ya. Bikin takjub Allah dulu. Ya, apa harus bagaimana petunjuk Pak? Ya bikin takjub Allahnya apa? Ibu bisanya kan bebas. Dikasih bebas. Mau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Mau sholat tepat waktu, badiah qobliyah dikerjain, sebelum azan duduk di sajadah pakai mukena, bebas. Ibu atur aja. Oh ya. Ada lagi? Kalau mohon maaf ya Pak Haji, tadi saya tuh bersedekah ya seikhlasnya. Nggak apa-apa kan nanti hajatnya seikhlas ya terkabul. Kalau seandainya Pak, isi dompet saya sedekahkan semua, itu termasuk membuat takjub Allah? Enggak lah, itu baru enggak. kecil 0,001. Oh iya. Mohon maaf Pak Haji ya. 0,001. Kalau takjub Allah tuh apa makanan favoritnya Bapak? Apa makan favoritnya Ibu apa? Kali jumlahnya anak yatim kali 12. Oh the best. Oh ya. Ini kan kebanyakan makannya ketoprak Ciragil. Harganya 39.000. Oh, iya. Kali 500 anak yatim kali 12. Pas disedekahin ketoprak di depan pasar. Harganya 7.000 ampret.
Yuk, yang lain nanya lagi Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Saya nama Didi Junaidi, Pak. Apa? Didi Junaidi. Pertanyaannya apa? Nah, pertama saya usaha sekarang lagi turun, Pak. Iya, pertanyaannya apa? Kedua saya pengen dapat uang banyak lah intinya. Itu tadi bikin takjub Allah bisa gak? Saya udah berusaha apa? Ya. Saya udah mengusahakan, udah mengerjakan. Ya udah tinggal nunggu terkabul, Bos. Ya. Caranya gimana, Pak? Ya bangun jam 00 baca Quran 12 juz bisa gak? Udah dilaksanakan, Pak. Baca Quran 12 juz? Enggak, hanya 4 juz, Pak. Ya nggak bisa, Bos. Yuk, yang lain. Baca Quran dulu lo 12 juz. Terima kasih, Pak. Kalau enggak disekaligus kan nggak bisa, Pak. Ya latihan dulu, Bos, kayak orang badminton, latihan badminton dulu. Iya. Nanti baru ikut kejuaraan All England. Nah, lu latihan aja belum? Latihan dulu. Iya. 12 juz. Sekali lagi, Pak, satu pertanyaan. Istri saya lagi sakit jantung, Pak. Dan tiap hari juga sakit kepalanya terus gitu. Gimana caranya tuh, Pak? Saya dalam lo taruh di kepalanya istri lo nanti sembuh. Udah, Pak, udah salah. Terus sampai sembuh. Umur lu berapa sama laki lo ditontal? 65 tahun. 65. Bini lu berapa? Istri saya 62. 62 tambah 65. 100 berapa tuh? Ya udah segitu nanti sembuh. Insya Allah. Alhamdulillah. Yo, Ibu. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Saya ada yayasan, Pak, Rumah Tahfiz Penghafal Al-Quran. Pertanyaannya apa? Saya ada yayasan Rumah Tahfiz Penghafal Quran. Yayasan Rumah Tahfiz. Ya, Yayasan Tahfiz Ummu Amiroh namanya. Pertanyaannya apa? Ya, saat ini yayasan kami masih menyewa ngontrak dan kami berharap bisa punya sendiri tempat. Ya itu dia baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Baik. Bisa? Insyaallah. Yuk. Ya Pak Haji, boleh? Belum. Ya Pak Haji nanya, saya baru pertama kali kesini jadi belum tahu. Pertanyaannya apa? Ya, jadi saya sama teman-teman lagi ada mau proyek transaksi minyak, migas gitu dari luar. Kurang kencang. Mau ada transaksi migas, tapi kita nggak pernah. Ada transaksi migas. Jadi misalnya teman saya ada bayarnya, tapi nggak pernah ketemu barangnya ya, gitu. Mungkin lah, Bos. Lu tuh ngarep. Nggak bisa ngarep. Lo kan mau kondo, modal kontol doang. Emang lu ada modal yang dikeluarin kayak 1 miliar 2 miliar kan enggak? Enggak, kita ada bayarnya gitu biasanya. Ya nggak mungkin, lo kan makelar, Bos. Iya, emang gitu. lu pemilik duit. Nggak boleh ngarep. Kalau makelar tukang ngarep sampai kiamat nggak bakal. Kecuali lo pemodal kayak anaknya Bohir, gue setuju. Lo kan bapaknya bukan Bohir. Jadi lo nggak boleh ngarep, Bos. Jalanin. Ini berlaku semua. Jangan ngarep. Lo kan ngarep. Kalau ini deal, ntar uangnya gue mau beliin rumah. Gue pengen. Nggak boleh, Bos. Makelar kan nggak bedanya broker. Nggak boleh. Makanya orang broker biasanya cerai. Kok gitu? Lah istrinya di PHP-in mulu. Enggak juga. Makanya dicerai sama istrinya. Yang bukan cerai istrinya. Jangan, Bos. Udah lo jalanin aja. Syukurin, gak boleh ngarep. Nanti baru deal. Ya. Oke? Siap. Yuk. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Pak Haji, tadi malam Pak Haji kan mempraktekkan apa? Di itu loh, di selangkangan, di memek gitu loh. Paginya kan, malamnya kan aku mau pulang paginya, terus nggak punya ongkos, minta sama Pak Haji, disuruh minta sama Pak Ustadz. Terus aku tulis hajatku, pasti aku dikasih sama orang untuk pulang, kasih ongkos, tak taruh di memek. Alhamdulillah 45 menit ada yang ngasih. Ya. Alhamdulillah Pak Haji ya. Boleh, makanya memek kamu diasuransiin buru-buru. Pak Haji. Tadi malam ya. Oke? Oke. Yo, Bapak apa? Bapak apa? Oh, Bapak dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Rofi dari Malang, Pak Haji. Pertanyaannya, saya mau usaha bikin pabrik rokok, Pak Haji. punya modal gak? Ya ini modalnya masih kurang banyak, Pak Haji. Yaitu baca Quran 12 juz, bisa gak?
Mana ada yang gratisan, Bos? Baca Quran dulu 12 juz. Iya, Nanti kan siap. ada orang kaya di Indonesia yang nitipin modal ke Siap, kamu. Bisa? Siap Pak Haji. Terus saya punya tanggungan Pak Haji, gimana caranya supaya bisa lunas? Ya itu tadi baca Quran 12 juz. Nanti utang lo lunas, lo punya modal buat bikin pabrik rokok. Siap. Bisa? Bisa. Terima kasih Pak Haji. Ibu apa? Ibu apa? Saya Ibu Wati Pak Haji. Saya dari Pertanyaannya apa? Nasrani. Saya punya anak Pak Haji. Kerjanya seminggu cuma 2 kali. Saya sangat kasihan Pak Haji dengan anak Kenapa saya. jangan nangis? Aduh. Kasihan. Jangan nangis, kalau nangis gua nggak mau. Yo bapak dulu, lo jangan nangis dulu, tahan. Mana ada nangis? Jangan nangis dulu. Yo, ibu bapak apa bapak? Diam dulu, diam. Nanti boleh nanya lagi. Jangan nangis. Saya maunya yang nangis air mata alat kelamin. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Pak dari Semarang yang tadi. Pertanyaan apa Edi? Pertanyaannya saya ingin bisnis properti di bidang rumah. Ya lo bikin tajub Allah dulu biar punya modal di. Punya enggak? Sudah ada modal. Ya udah tinggal jalani. Tinggal supaya rumah saya cepat laku tuh, Bib. Ya lu cawik-cawik, lo remes, lo fotonya kempit alat kelamin nanti laku. Gimana Pak? Fotonya perumahan lo taruh di alat kelamin lo. Iya. Nanti laku, tulis hajatnya. Iya, Ada lagi? Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Yo, ibu tadi mana? Assalamualaikum, Siap-siap, Pak Haji. jangan nangis. Awas kalau nangis. Gue nggak biasa nangis, gue biasa beser. Yo. Assalamualaikum Pak Haji, saya Eka dari Cirebon. Pertanyaannya apa kak? Saya punya miom dan besok mau dioperasi. Punya Dan apa? Miom uteri. Mium, kau udah mau dioperasi, tinggal dioperasi. Saya belum punya keturunan Pak Haji, saya pengen bertahan. Ya itu pakai centong, sembuh, 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 sembuh. Nanti dicentongin sembuh. Ada lagi? Satu lagi, saya punya utang 150 juta. Ya itu tadi bikin tajub Allah, baca Quran bisa gak? Bisa. Ya udah nanti lunas. Ya, ya udah. Ya. Yo, bapak-bapak. Makasih ya Bu. Saya Luki dari Bandung Pak Haji. Ya. Kalau untuk yang 12 juz memang saya akui belum sampai ke 12 juz Pak Haji. Ya. Cuman kalau misalkan sambil di tutor YouTube itu apa kita sambil dengerin terus kita sambil baca nggak apa-apa gitu Pak Haji? Nggak apa-apa, bertahap. Jadi apa dengerin murotal sambil kita baca nggak apa-apa ya? Ya. Yang kedua kalau misalkan centongnya dari kayu kelapa nggak apa-apa Pak Haji yang ada di rumah? Boleh. Ya. Yang ketiga kalau misalkan itu saya dengar ritual ML Pak Haji. Kalau tapi mohon maaf kalau misalkan istrinya ada 2 pos gimana Pak Haji? Nggak apa-apa. Yang satu aja tuh gimana? Dua-duanya? Ya udah skip aja nggak apa-apa Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yo, Ibu. Ya, Pak Haji, saya Wati yang tadi. Ayo jangan nangis. Iya, saya udah kuat Pak Haji. Ya. Saya pengen anak saya dapat kerjaan yang Ya lebih bagus. diselakangin, remas alat kelamin ibu diselakangin. Dan bisa. yang kedua Pak Haji, saya pengen punya usaha Pak Haji. Saya tadinya ngajar, sekarang saya udah nggak ngajar lagi Pak Haji. Ya. Ya, diselakangin Bu, disubuk. Iya. Ada lagi? Saya pengen usaha Pak Haji, tapi nggak punya modal. Ya itu tadi bikin tajub Allah dulu. Apa yang bisa lu bikin Saya tajub Allah? Nasrani Pak Haji. Hah? Saya Nasrani. Iya bikin tajub Allahnya tuh bukan sholat. Bangun jam 00, senyum, meditasi gitu. Kalau Islam ya sholat. Doa Kan tadi gua gitu. nggak suruh lo sholat, bikin takjub Tuhan. Iya, Ya. doanya gitunya Pak Hajinya. Bisa. Oke. Ya. Makasih Pak Haji. Yo. Ibu ini dulu saya. Ibu ini dulu. Saya dari Bekasi Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya istri saya itu biar apa ya? Biar manut ikut. Kadang-kadang dia suka chatting di depan di belakang saya gitu Pak Haji. Gimana caranya? Suka apa? Suka chatting di belakang saya. Chatting itu apa? Chatting itu balas WA laki-laki lain gitu kan. Gimana caranya dia setia Maksudnya tetap chattingnya nama cowok lain? Iya betul Pak Di Haji. belakang kamu? Betul Pak Haji. Oh. Gimana caranya Udah berapa lama chattingan sama cowok lain? Ya kira-kira ada 6 bulanan kali ya. Oke. Terus kemudian gimana caranya dia itu melupakan cowoknya yang sana, terus kemudian masih apa? Sayang sama saya gitu Pak Haji. Bapak duitnya udah nggak ada, jadinya sayangnya berkurang. Betul itu Pak Haji. Tepuk tangan dong. Duitnya udah nggak ada, dia berkurang. Terus Bapak kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan saya
udah pensiunan jadi nggak ada Pak Haji. Paling ya apa Jadi ya? suami mau gak alat kelamin dikobel sama bapak? Kenapa Pak? Alat kelaminnya istri dikobel sama bapak mau gak? Kebetulan lagi mens, kelihatannya biasanya mau Pak Haji. Mau. Tetenya diremes-remes sama bapak mau gak? Mau. Ya udah lo lakuin itu. Kau bok dulu alat kelamin lo. Nanti ini habis ngobok taruh di mukanya. Kalau dia lagi tidur nurut, manut, katut, nggak chattingan sama cowok lain. Nanti enggak. Oh gitu Pak Haji. Remes alat kelamin lo. Oh kelamin saya? Alat kelamin lo diremes. Atau lo ngetes dulu pakai ibu-ibu nih bentar. Karena gini, saya udah pernah nyoba, begitu dia marah-marah, saya ini Pak Haji, terus saya pegangin dia marahnya jadi reda gitu loh Pak Haji. Nah itu lagi tidur, kalau misalnya dia lagi tidur. Oh lagi tidur? Ya lagi tidur. Kadang-kadang pun lagi tidur pun saya suka pegangin gitu kan, misalnya dia nggak itu, saya iniin terus saya gituin gitu Pak Haji. Iya nanti bilang nggak chattingan lagi, nurut, manut, katut, nggak banyak nuntut duit, nggak boros. Udah bapak kerjain alat kelamin bapak diremes. Kalau pas dia lagi tidur. Oh pas lagi tidur Pak Haji ya? Iya kalau nggak tidur nggak bisa, mesti lagi tidur. Taruh di mukanya dia manjur. Oh di mukanya? Di mukanya. Nah kalau dia bangun gimana Pak Haji? Enggak, paling bapak ditabok. Apa-apaan gitu kan suka gitu dia Pak Haji? Enggak, remes. Berapa kali Pak Haji dipegang? 9 hari, selama 9 hari. Selama 9 hari ya? Ya. Oh iya. Sip, yuk Ya, ibu terima apa? kasih Pak Haji. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nama saya Irma Suryanti. Saya ingin sekali meminta pengarahan dari Bapak supaya suami saya untuk bisnis jual tanahnya tuh berjalan lancar. Diselakangin sama ibu, mau gak dia diselakangin? Disuwuk. Remes, taruh di mukanya dia, mau gak? Kalau dia mau ya itu ilmunya yang pamungkas. Karena dia bukan berjanji, boleh dikatakan kayak ikhtiar gitu, nazar gitu Pak. Kalau misalkan ini berhasil, pengen sekali membahagiakan orang tua saya gitu, karena orang tua suami saya udah nggak ada. Jadi saya juga bapak udah nggak ada, tinggal ibu aja. Jadi pengen sekali saya sama suami itu ingin membahagiakan ibunda saya gitu Pak. Iya disuwuk, alat kelamin ibu disuwuk ke mukanya suami, bisa? Insya Allah bisa. Ada lagi Bapak? Assalamualaikum Pak Terima Haji. kasih banyak. Saya Pak Haji Mulyadi dari Palembang. Mau tanya Pak Haji, sertifikat rumah saya diambil bos, gimana caranya biar sertifikat itu pulang lagi Pak? Dikempit Pak, alat kelamin Bapak dikempit, fotonya rumahnya Bapak dikempit, nanti balik lagi. Foto rumah juga Pak Haji? Iya. Saya kan pengusaha sarang walet Pak Haji. Itu pengusaha sarang walet dulu. Nah anak buah saya tuh nggak ada lagi yang mau jual sama saya. Gimana caranya kembali? Nanti ada. Setelah Bapak ketemu saya nanti ada. Ada Pak Haji ya? Ada lagi? Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji saya mau nanya, cara memperpanjang catering itu gimana Pak Haji? Manggil, pasti perpanjang. Nggak dikempit apa? Dikempit bisa. Terus satu lagi Pak Haji, saya kan udah saya melakukan mandi malam dan cawi-cawi udah Pak Haji. Udah melakukan yang seperti ilmu RDAE. Tapi yang sebelahnya ini suka nyiram pakai air begitu Pak Haji. Jualan. Kenapa? Saya sudah melakukan cawi-cawi. Habis itu sudah melakukan mandi malam seperti yang Pak Haji suruh. Tapi yang sebelah kiri kanan saya itu udah melakukan hal-hal yang lain Pak Haji. Jadi kayak tolak tarik menarik begitu. Enggak mungkin ilmu RDA dia ngalahin, nggak pernah Bu. Praktekin aja. Terus ngelap saya lakukan. Terus yang cawi-cawi itu terus Pak Haji saya lakukan. Tapi tetap masih ini, nggak tahu kenapa. Ya karena lo niatnya nyari hasil. Cawi-cawinya nyantai aja. Terus diucapinnya seperti apa Pak Haji? Terserah lo mau gimana, sepi. Rame. Biasa saya sebutin rame. Sebut, nanti manjur. Siap. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Anca. Pertanyaan apa?
Saya nyalek di Jawa Timur Pak Haji. Tiba-tiba sponsor saya ini kena di Kuningan di KPK Pak Haji. Kenapa? Sponsor saya tiba-tiba kena di Kuningan di KPK Pak Haji. Terkabul. Gak usah, pasti manggil. Ya, ayo. Ya. Yuk, pertanyaan apa Pak? Bapak pertanyaannya apa? Ya, sponsor saya tiba-tiba kena di Kuningan Pak Haji, di KPK. Ya, ini bawa. Yuk, bagus. Pertanyaan apa? Jadi apa yang harus saya lakukan ini? Kan saya sudah terlanjur. Pertanyaan apa? Apa yang harus saya lakukan nih Pak Haji? Saya sudah terlanjur. Pertanyaan apa? Sudah nyalek di Jawa Timur, sponsornya masuk di Kuningan ini, kena. Pertanyaannya pengen. Saya nyalek Pak Haji, sudah masuk ini, sudah terdaftar di KPU. Nah tiba-tiba sponsor saya ini kena di Kuningan ini, gitu Pak Haji. Terus pertanyaannya? Apa yang harus saya lakukan? Mundur atau lanjut terus? Lanjut dong, lanjut. Tinggal minta modal sama Allah. Ngapain minta modal sama si bangsa? Siap. Sponsornya udah sama Allah. Siap. Minta sponsor sama Allah. Siap. Lo sih minta sponsor sama si bangsa. Siap. Ngapain si bangsa? Udah Siap. biarin. Siap. Oke? Siap. Ada lagi? Baik. Udah itu aja Pak. Ya. Baik, makasih Pak. Baik, Pak, saya kebetulan setahun yang lalu cerai sama bapaknya. Terus kemudian anak saya ada 4, 1 anak yatim. Sekarang saya beberapa pekerjaan tidak berhasil, tapi sekarang di depan mata saya ada target 20 rumah Pak untuk saya jual senilai 16,4 miliar. Nah, saya itu ingin berhasil Pak. Kebetulan sudah Lu bikin tajuk Allah dulu, baca Quran 12 juz. 9 juz terus. Bangun jam 00, senyum mandi pagi gitu. Siap. Ada lagi? Udah sih itu aja Pak. Praktekin. Assalamualaikum Pak, saya Karto dari Bogor. Pertanyaannya apa? Saya kan usahanya bangkrut udah 2 tahun yang lalu. Ya denger ngomongnya gereng-gereng. Usaha saya bangkrut Pak, kena sepatu ya. Sekarang mau tingkat Bapak lagi. dagang pakaian? Bukan, pegawai sepatu, bikin home industry, bikin home industry, bikin sepatu. Punya pabrik sepatu. Iya, sekarang di udah mana? Di Bogor Tenjolaya. Bogor Tenjolaya. Di atas ya. Terus pertanyaannya? Pengen bangkit lagi aja gitu, bikin rame lagi. Ya lu bangun jam 00 bisa gak baca Quran 12 juz? Insya Allah laksanakan. Ya udah nanti ada modal. Ini modal, utang masih gede Pak di toko bahan 200 jutaan. Sekarang gimana dari cari modalnya? Nanti lunas baca Quran dulu 12 juz. Ya, insya Allah, amin. Bisa. Amin. Ya insya Allah, amin Pak. Jangan kalah Haji Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti. Kepilih ya bos. Iya dong. Ya. Pertanyaan apa Bu? Pak Haji, nama saya Bu Tatik dari Bekasi. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, ini anak saya mau masuk SIP. Apa? SIP SS Polri itu. Siapa? Anak saya. Nama. Belakangin aja pakai memek ibu bisa gak? Oh ya, terus dia gimana Pak Haji? Lolos. Oh gitu, mukanya gitu Pak Haji. Iya. Ya, oke Pak Haji. Oh gitu namanya ya. disuwuk. Oh disuwuk. Kalau bahasa Jawa, Iya. bahasa Sunda camahan. Iya. Bahasa Jawa Timur digembok. Iya. Mohon maaf Pak Haji, suami saya itu kan saya berantem nih. Nah terus sudah pergi gitu loh, lah udah gitu terus tak telepon tuh nggak mau ngangkat. Gimana? Ya pertanyaannya biar bapaknya biar nggak marah lagi gitu Pak Haji. Kempit fotonya di alat kelamin ibu, nanti Ya. dia nggak marah lagi. Siap Pak Haji. Kempit ya. Oke siap Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Bandung Pak Haji. Pertanyaan saya, baru 2 bulan ini buka tambak usaha Pak Haji, usaha tambak ikan. Itu sistemnya dioplok. Baru 2 bulan ini kita buka tambak ikan itu pada mati ikan Pak Haji. Konsumen juga kurang, peminatnya pada datangnya kurang Pak Haji. Pertanyaannya? Pengen lari saja Pak Haji, mudah-mudahan insya Allah doanya Pak Haji. Rendam cah dalam lo disiram di tambak bisa gak? Apanya Pak Haji? Cah dalam lo direndam, air rendamannya disiram ke tambak lo bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Ya udah praktekin itu, ilmu kearifan lokal zaman dulu. Ya Pak Haji. Bisa? Insya Allah. Yo, ibu apa? Ini Pak Haji saya Hah? ini Pak Pertanyaan Haji apa? ini anak
anak Ya, saya boleh. nakal bener Pak Haji. Boleh. Kalau dibilangin suka mukul balik. Semenjak bapaknya meninggal, ini suka kalau dibilangin kalau ngamuk suka mukulin saya Pak Haji. Rendam cah dalam lo air renemannya buat minum dia atau buat makan nasi, masak nasi makan dia. Rendam dulu cah dalam lo, Ya. air renemannya dimasak buat minum. Ya. Rendam cah dalam lo, air renemannya buat masak nasi. Nanti dia nggak ngamuk. Itu buat masak nasi sekeluarga, buat makan nggak apa-apa? Keluarga. Oh iya. Terus ini Pak Haji, kan semenjak ditinggal bapaknya saya banyak usaha. Usahanya kan ibaratnya bangkrut semua Pak Haji kan. Terus saya punya banyak utang. Sekarang saya kerja di distributor oli. Itu kan nawarinnya kan melalui telepon. Saya kan telemarketing. Gimana biar orang itu PT atau processing itu tertarik gitu Pak Haji mau Ya beli mesti oli di lo saya. praktekin ilmu RDA dulu, bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud dulu. Tahajud 12 juz. Iya, pelan-pelan. Kalau nggak langsung 12 juz dicicil nggak apa-apa Pak Haji? Boleh, kan muka lu muka cicilan. Ih Bapak. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak. Bapak. Yuk, mana? Halo Pak Haji, saya kebetulan lawyer Pak Haji. Ya. Ada perkara saya senilai 57 M. Bagaimana caranya menyelesaikannya Pak Haji? Iya, boleh. Yuk, lawyer, kenapa lawyer? Saya lawyer Pak Haji, jadi ada perkara yang saya tanganin sekarang dengan nilai 57 M. Bagaimana caranya supaya itu bisa gol Pak Haji? Setiap sidang cadalmu dibalik, BH-nya dibalik. Pasti menang. Tapi ini udah nggak sidang Pak Haji. Hah? Udah nggak sidang. Ya udah Jadi tinggal dibalik terus tiap hari, ntar lo menang. jadi dibalik terus. Ya, BH dibalik, cadal dibalik. Ilmu zaman dulu. Orang dulu kalau berantem main sepak bola, kalau mau menang begitu. Zaman dulu. Luar provinsi gitu. 200 tahun kali 300 tahun yang lalu. Ada lagi? Hanya itu sih Pak Yo, Haji yang saya tanya. mana? Habis. Ibu mana? Pak. Assalamualaikum. Saya Pak. Yo, Saya nama Lesnaida dari Gunung Putri. pertanyaan nih. Saya kan punya suami, udah kedua kalinya gagal terus Pak. Ya udah ntar kawin yang ketiga. Yang ketiga gimana caranya Pak biar dapat yang tajir melintir? Ya lu balik, lu pakai cadar laki-laki yang bermerek, nanti kan dapat laki-laki yang ketiga. Pakai cadar laki-laki yang bermerek. Cadar Terus laki-laki yang bermerek. kemarin yang suami yang itu selalu bohong, uang saya dibawa kabur terus. Ya nanti enggak. Nanti yang ketiga bagus. Iya. Ada lagi? Udah dibalik semua Ya. celananya sih. Cadar laki-laki bukan cadar perempuan. Gimana caranya uang yang dibawa kabur suami Ya ntar itu? dibalikin. Oh, Ntar kan dibalikin. mati laki lu ntar dibalikin. Ada lagi? Deh, Ya. yuk ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Soimah dari Sunter. Saya mohon izin mengamalkan ilmu RDAY Boleh. bangun jam 00 Boleh. Hajat ibu apa? biar cepet lunas. Ya udah nanti kan lunas kali udah praktekin. Ya. Masa Haji Marco nggak lunas? Ya. Bisa? Bisa. Praktek ya? Tapi belum sampai 12 Gak juz, apa-apa, Pak. bertahap boleh. Ya, baru nyampe 8 7. Boleh. Iya. Terima kasih Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya pertanyaan saya, pan di tambak saya itu belum kebayar. Apanya? Lahannya. Dia Apanya mau belum kebayar? lahannya yang saya tinggal. Ya. Dia mau jual. Gimana caranya buat bayarnya Pak Haji? Ya lu mesti tahajud dulu. Tahajud. Sama baca Quran 12 juz. Ya. Terus ada lagi nggak Pak Haji? Gak ada. Nah, terus cuma itu ilmu doang. Pamungkas RDAY. Berapa hari Pak Haji? Hah? Berapa hari? Lalu aja perhitungan, kerjain dulu. Bisa? Bisa, insya Ya. Allah. Mana? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Rena dari Parung. Saya mau ini Pak Haji, saya kan punya, saya agensi ya, agensi entertain. Nah sekarang ini saya kan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan PH-PH besar gitu. Cuman selalu gagal nih. Gimana Pak Haji solusi? Nanti kalau udah praktekin ilmu RDAY nggak ada yang gagal bos. Praktekin dulu aja, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Iya. Kalau nggak baca Quran nggak bisa bos. Iya, soalnya utang saya juga banyak. Hah? Saya juga banyak utangnya. Iya lu baca Quran dulu. Oke, makasih. Bisa? Alhamdulillah. Bisa? Bisa. Yo.
Makasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waktu itu kan saya kesini disuruh ngeituin kan punya benjolan yang di leher. Tapi sekarang udah mengecil maksudnya. Baca Quran bisa gak? Ayo deh. Ya deh, baca Quran dulu ya. Yang di leher yang sebelah ini udah mengecil, yang di ketiak udah mengecil. Itu kan 50 hari itu baju pakai baju laki, udah itu diludahin. Gimana supaya total gak ada maksudnya gitu. Hah? Supaya gak ada benjolannya Ya gitu. terus, ulangi lagi. Oh iya, ulangi lagi ya. Bisa? Iya, bisa. Yuk. 50 hari lagi Pak Haji. Iya, yang kedua. Iya, makasih ya. Ya. Pak. Iya. Yuk, yang lain. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Padang langsung ke sini Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya Pak Haji, saya punya apartemen, pingin saya jual karena saya punya hutang. Ya udah, apartemen dikempit di alat kelamin ibu, ditulis laku terjual tanpa nawar, tanpa cicil, tanpa nego, nanti laku. Oh ya, alhamdulillah, makasih banyak Pak Haji, mudah-mudahan terkabul. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, saya Neneng. Saya kan punya usaha jualan kue Pak Haji. Jual kebo. Jualan kue-kue Pak Haji. Oh, jual kue-kue. Tapi lewat online. Terus sekarang ini kan sepi banget Pak Haji, nggak seperti biasanya, nggak tahu tahun-tahun lalu gitu. Kuenya sebelum lo jual lo langkah-langkahin dulu. Atau bahan kuenya sebelum lo bikin dilangkah-langkahin dulu. Depan rumah lo dicawik-cawik dulu pakai reneman cara dalam. Nggak pernah tamu gue yang gagal. Iya, alhamdulillah. Makanya itu saya mau tanya Pak Haji. Alhamdulillah saya udah melakukan itu semua Pak Haji. Terus dia jangan kalah sama Bu Tati nih. Omsetnya 20 juta, sekarang per hari 500 juta. Sepi, ramenya 900 juta. Iya, makanya saya juga agak-agak heran, makanya mau minta tolong dilihat Pak Haji karena terus aja terus, jangan libur. Ada lagi? Iya, yang apa ilmu yang Pak Haji ajarin, kearifan lokal, segala mandi jam 00, senyum, sholat tahajud, baca Quran, alhamdulillah sudah sampai 12 juz Pak Haji. Ya udah terusin, nanti kan terkabul. Ada lagi? Oh gitu ya Pak Haji, itu aja Pak Haji, makasih. Yo. Assalamualaikum. Yo. Pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ningsi dari Gunung Putri. Alhamdulillah banyak testimoni saya udah sebelum kesini saya udah banyak berhasil ngelihat YouTube Bapak dari YouTube banyak yang terkabul. Pertanyaannya saya kan ini Pak, ada adik jual rumah paman, tapi rumah itu udah 3 tahun udah dibeli tanpa ngasih tahu saya. Nah ini maksud saya mau beli Bapak, kalau ada rezeki saya mau tebus lagi karena rumah itu dia beli tapi nggak dikasih jalan sama yang itu yang sebelahnya. Pertanyaannya apa? Saya bagaimana caranya biar saya bisa nebus itu rumah? Yakin aja Bu, praktek ilmu saya baca Quran 12 juz. Bisa Alhamdulillah gak? sudah. Ya udah nanti ketebus. iya. Ada lagi? Rumah Pak, rumah kan di Sunduk Sate jadi banyak ada aja ntar. Enggak. Rumah saya kan Sunduk Sate ini sekarang yang Enggak ngaruh tusuk sate. Sama Al-Quran kalah lah baca Al-Quran. Alhamdulillah iya Ada lagi? Pak. Makasih Pak, itu aja Ya. Pak. Ya, Assalamualaikum. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gunung Putri, Neti Erma Yunita. Pertanyaannya? Saya kan punya utang banyak nih Pak, biar punya utangnya lunas terus punya rumah lagi, itu gimana caranya Pak? Ya tadi sama kayak Ibu tadi baca Quran 12 juz. Itu tiap hari ya Pak? Tiap hari. Bisa? Yo. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu apa? Pak Haji, saya punya cucu dari kecil sama saya, diamnya sama oke. saya. Cuma dia sepertinya tidak ada semangat gitu. Jadi diam aja, tidak Gampang mau. Bu. Ibu remes alat kelaminnya Ibu, taruh di mukanya cucu tiap hari. Nanti dia semangat. Orang Jawa disuwuk, kalau orang Jawa Barat dicamahan. Bisa? Ada lagi? Udah, terima Praktek kasih. ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji, saya Siti Mas Ribut dari Kalimantan. Saya mau nanya, apa tuh sedekah ekstrim yang seisi dompet itu yang sehabisnya kalau lah, tapi ada di nenen itu seisi dompet kah? Ditaruh di nenen. Maksudnya? Uangnya mau saya sedekahin, apakah di nenen tuh sisi dompet? Iya, sedekah sisi dompet. Iya. Sisi dompet disedekahin berani enggak? Di nenen enggak?
Di Nenen nggak usah, buat teman hidup ibu. Nggih, makasih. Buat teman hidup. Sekali lagi saya terima kasih sudah mengamalkan ilmu Pak Haji Boleh. selama ini, banyak yang terkabul. Boleh. Alhamdulillah. Yang di Nenen jangan dicopot ya. Ya. Biar aja Nenen di situ. Nggih. Ya kalau mandi dicopot Pak Haji. Iya. Habis mandi pakai lagi ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa Bu? Itu kalau baca Quran 12 juz, tapi sekarang punya hanca. Punya apa? Punya hanca namatkeun dua juz deui. Bahasa Indonesianya apa? Tamatkeun heula itu. Bahasa Indonesianya apa? Tamatin dulu. Baca Qurannya. Iya. Nanti 12 juz baca itu. Boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Saya di Sumedang, punya anak sekarang baru kerja, sekarang habis kontrak supaya hayong diperpanjang lagi. Disuwuk. Remes disuwuk. Kerja lagi. Kerja lagi. Ya. Kerja lagi. Nanti kerja lagi. Iya. Bisa. Iya. Kedua Lagi. itu mukanya Pak jerawat enggak sembuh. Digosok pakai cara dalam ibu. Digosok pakai Iya. cara dalam ibu. Iya. Nanti Enggak sembuh Pak jerawatnya sekarang ke sini. Apa? Jerawatnya yang ke sembuh sini. Iya, nanti digosok pakai cara dalam ibu sembuh. Iya. Bisa? Iya, bisa. Terima kasih Pak. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji, mau nanya, saya punya anak perempuan kelas 2 SMP Pak Haji, tapi susah kayak Pak Haji dikasih nasihat Pak Haji. Hah? Susah banget dikasih nasihat, misalnya disuruh sholat susah, disuruh mandi ya susah. Gampang Bu, nih colek memek ibu nih colek, aduk di minumannya dia, aduk, ntar dia mau sholat. Diniat juga ya Pak Haji? Iya, mau sholat, mau sholat, terkabul ya Nek, mau sholat, Makasih, Pak Haji. nanti mau sholat. Ya makasih Pak. Yo, terkabul ya Bu. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaan apa? Enggak bunyi. Ya. Pertanyaannya apa? Saya mau nanya Pak Haji. Ya. Ini anak saya ada masalah. Masalahnya apa? Di penjara. Terus? Udah disidang diundur-undur melulu. Saya siapin duit. Malah duit itu ada yang pinjam, katanya mau ada ini apa namanya? Saya dapat duit, kalau ada duit segitu 5.500.000. Gimana? Ternyata dipinjam di ini Pak Haji apa namanya, dimintain saya duit 5.500.000. Katanya saya dapat duit 500 juta. Jadi saya kasih tuh Pak Haji, dia janji kalau masuk ini anunya 5.500.000 besok cair. Ternyata sampai sekarang Pak Haji udah 3 hari nggak ada berita. Terus besok anak saya di sidang diundur-undur melulu Pak Haji. Bagaimana cara saya bisa anak saya ini apa namanya bebas? Gimana caranya pengen bebas? Iya Pak Haji. Bisa gak foto anak ibu dikempit di alat kelamin ibu? Tulis bebas, nanti bebas. Gitu ya Pak Haji? Iya. Terus ini Pak Haji, anak saya itu ada 8. Selalu nggak rukun gitu, berantem, ada masalah dikit dipanjangin gitu. Biar rukun Pak Haji gitu. Gampang. Iya Pak Haji. Ibu serumah gak sama dia? Enggak. Ya udah fotonya dikempit alat kelamin ibu, akur nanti akur. Iya Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Ibu Istiqomah dari Pasuruan Pak Haji. Pertanyaannya sama Pak Haji, suami saya minggu depan mau disidang, tapi saya nggak punya uang Pak Haji. Ya udah lo sedekah pembersih WC 100.000 nanti aman. Ada lagi? Sekarang saya dikejar-kejar Pak Haji. Hah? Sama suami saya di lapas, saya di apa?
banyak yang nagih, saya jadi bingung Pak Haji. Baca Quran 12 juz, bisa gak? Insya Allah pasti. Bisa ya? Pasti. Oke? Oke. Oke? Oke. Ya, yuk.